Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di kawasan Sentra Batik Laweyan Solo. Kali ini berada di salah satu jalan menuju pintu masuk ke kawasan Sentra Batik yang ada di Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan sendiri ini usianya sudah ratusan tahun. Pasalnya bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Pajang sekitar abad 15 silam. Hanya saja kali ini Liberty akan bicara masalah mural yang ada di Kampung Batik Laweyan Solo. Sepertinya cukup disayangkan. Namanya saja Kampung Batik. Kenapa mural yang ada di tembok-tembok sepanjang tidak kurang dari 100 meter dari Jalan Dr. Rajiman masuk ke Kampung Batik Laweyan ini tidak sedikit pun mural atau gambar yang mencerminkan gambaran batik atau lukisan batik. Justru lukisannya malah sepertinya cukup sulit untuk dipahami. Ini lukisan apa, ini gambar apa, sepertinya cukup sulit. Kenapa kok tidak dibuat semacam motif-motif batik tertentu? Misalnya ada parang-parung, ada berbagai jenis-jenis batik ada. Kenapa kok tidak ditampilkan di sini? Malah yang ditampilkan jenis mural atau gambar yang sepertinya tidak mendukung sama sekali dengan sebutan Kampung Batik Laweyan. Nah, sama sekali yang di sini ada puluhan dari mural-mural yang sama sekali tidak ada yang satu pun mencerminkan itu misalnya ini jenis batik ini motif batik ini, atau bahkan setidaknya adalah gambar mereka ibu-ibu yang sudah renta, yang sudah tua, dilukis di sini saat membatik tulis, ataupun mereka bapak-bapak yang melakukan pengecapan batik atau printing, tapi kenyataannya sama sekali jauh dari kesan itu semua. Kenapa kok tidak mencerminkan ini loh Kampung Batik Laweyan, ini loh yang pertama kali ada, bahkan mungkin di Nusantara nih, pelopor dari batik, karena sejak zaman keemasan Kesultanan Pajang yang saat itu dikenal Ki Ageng Henis, ulama besar keraton Kesultanan Pajang ini ahli membuat berbagai ragam jenis motif batik. Kenapa kok tidak digambarkan di mural yang sepanjang 100 meter masuk Kampung Laweyan ini? Cukup disayangkan. Sepertinya sama sekali tidak mencerminkan ini Kampung Batik Laweyan. Kalau kampung tertawa di kota Solo bisa jadi, pasalnya bangunan-bangunannya ini memang mencerminkan bangunan antik, bangunan kuno, bangunan zaman Belanda, iya. Hanya saja motif-motif yang dilukis di tembok-tembok bangunan-bangunan tembok yang memiliki nilai historis cukup tinggi ini, dengan terkenal Laweyan itu bangunan tembok betengnya cukup tinggi-tinggi ini, tapi mural atau gambarnya sama sekali jauh dari gambar masalah perbatikan. Motif parang-parung atau motif parikesit atau motif apa, puluhan, mungkin bahkan ratusan motif batik yang ada di kota Solo, khususnya Kampung Batik Laweyan ini. Kenapa sama sekali jalan sepanjang tidak kurang dari 100 meter ini dibuat mural yang gambarnya kok sama sekali tidak mencerminkan dari gambar batik tersebut, melainkan gambarnya malah sepertinya apa sih, sulit untuk dikenali itu gambar apa, itu tulisan apa, itu maksud dan tujuannya apa. Sama sekali tidak menggambarkan tentang itu. Padahal ini benar-benar kalau dibuat motif untuk tembok yang panjangnya tidak kurang dari 100 meter ini, bisa dibuat beragam motif-motif batik yang ada di Kampung Laweyan ini.
Nah, cukup disayangkan bukan? Terus bagaimana kita mengenal batik secara leluasa, sedangkan gambar yang ada di Kampung Batik Laweyan sendiri tidak mencerminkan gambaran atau lukisan atau mural yang mencerminkan itu kampung pendiri adanya batik pertama kali di Nusantara. Nah, kalau semacam ini motif apa? Nah, kalau yang begini-begini nih, motifnya namanya apa? Sama sekali tidak mencerminkan bahwa itu motif batik. Nah, kalau milenial bisa jadi iya, tapi adakah kaitannya dengan kampung batik yang ada di Laweyan ini? Semacam ini gambar apa ini? Nah, ini yang maksud dan tujuan gambar ini apa? Harusnya mereka yang berwenang dalam hal ini, terutama warga Kampung Batik Laweyan, bisa jadi saat mau diadakannya semacam mural atau gambar yang menghiasi tembok ini, dimintakan untuk tolong dibuat batik aja, jangan dibuat yang orek-orekan semacam ini, karena kita nggak tahu maksud dan tujuan gambar tersebut. Semoga bagi yang berkompeten di Kampung Batik Laweyan, mungkin dari kepala desa dan perangkatnya atau mereka warganya, bisa menjadikan suasana gang-gang yang lain di Kampung Batik Laweyan, karena Kampung Batik Laweyan ini banyak memiliki gang masuk dari jalan utama Dr. Ajiman. Untuk masuk ke Kampung Batik Laweyan ini ada beberapa gang yang bisa dibuat mural seperti ini. Hanya saja sepertinya tidak perlu dibuat mural yang menyimpang dari suasana Kampung Batik Laweyan. Setidaknya bisa dibuat dari beragam jenis motif-motif batik. Lah kalau yang begini nih termasuk motif batik apa ini? Rajamala yang dikenal dengan patung cantik dari Yayasan Sinuhun Pakubono kelima Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga bukan. Nah, mungkin ini gambar perampok ini. Ya, demikianlah liputan Liberty yang kali ini berkaitan dengan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Hari Batik Nasional yang ke-14, karena pada tahun 2009 kemarin resmi batik oleh UNESCO, oleh PBB dinyatakan warisan leluhur dari tanah air, dari Indonesia. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah Hari Batik Nasional.